Sempat menjadi juara di ajang AFF Futsal 2010, namun nampaknya hal itu hanya menjadi sebuah kenangan manis skuad Garuda setelah Thailand kembali menjadi penguasa. Di awal tahun ini, kutukan juara kembali menghampiri timnas Indonesia di ajang AFF Futsal Championship 2016. Skuad Garuda harus angkat koper terlebih dahulu setelah tak mampu bersaing dengan tim Harimau Malaya dan juga tim Myanmar di fase grup B. Lantas, bagaimana masa depan timnas futsal Indonesia untuk kedepannya? Bersama saya Tino Nugroho akan mengulas lebih jauh mengenai hal ini dalam Locker Room tentunya pada kesempatan kali ini. Dan saya kedatangan banyak tamu untuk mengulas hal itu dan juga bagaimana program futsal ke depannya untuk Indonesia. Hanya di Locker Room dan kali ini saya akan memanggil narasumber yang pertama yaitu Coach Andri Irawan. Halo Coach. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya. Terima kasih udah datang ya. Silakan Coach. Coach, lama tidak berjumpa ya? Iya, betul sekali. Saya cuma lihat di layar televisi ya. Jadi Anda sebagai pelatih di Liga Futsal tahun lalu dan kemarin saya lihat Anda di TV di Thailand ya? Iya, betul. Ketika berada di bench. Oke, kegiatan sehari-hari apa sekarang? Saya sibuknya mengajar di kampus di Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Itu tugas atau kerjaan utama. Dosen juga ternyata ya? Katanya sih begitu. Main sinetron gimana? Masih lancar. Oh, masih lancar, oke. Ya, Coach, kalau Anda melihat kegiatan sehari sebagai dosen, melatih apakah tiap hari? Melatih juga tiap hari ya. Kebetulan saya juga banyak sharing juga dengan tim Amanah Putra Kaltim yang dari Samarinda. Ya teman-teman juga banyak yang sharing untuk bagaimana memajukan futsal juga sih sebetulnya. Tapi ini di satu klub. Oke, setahu saya Andri Irawan ini biasa dipanggil Pescu ya? Ya. Ini dulu juga kapten timnas Indonesia di futsal. Terakhir main 2008. 2008. Ya. Berarti dari sebagai pemain tahun berapa? Mulai bergabung dengan 2003. 2003 hingga sampai 2008. 2008. Lama juga ya? Ya lumayan lama lah. Oke. Kemudian prestasi terbaik sebagai pemain apa sih? Hanya kita sampai di runner up AFF ya di tahun 2006 dan di 2007. Ya itu yang pernah kita alami lah, pernah saya alami. Tapi yang jelas apapun itu tetap saya sebuah penghargaan untuk saya bisa bermain di national team. Oke, kemudian Anda menjelma menjadi pelatih. Biasanya kalau pemain bola atau pemain futsal setelah sukses sebagai pemain, kemudian jadi pelatih. Ya. Sejak kapan jadi pelatih? Sejak tahun 2009 ya saya menggeluti di profesional coach itu pertama kali saya pegang Electric PLN di Pro League lah, futsal league di Indonesia tahun 2009 sampai sekarang. Berapa tim yang pernah Anda tangani sebelum masuk timnas ya? Ya. Berapa tim yang telah Anda tangani sebelum menjadi pelatih timnas? Hanya 3 musim ya. Saya 3 musim itu berada di Electric PLN 2009, 2010 dan 2011. 3 musim saya bertahan di Electric PLN. Setelah itu baru masuk di national team untuk coachnya. Oke, masuk timnas pelatih 2012. 2012. Yap. Itu waktu itu apa prestasi yang pernah Anda bawa untuk timnas Indonesia? Pertama kali for the first time saya pegang di national team untuk ada kualifikasi Piala Asia. Kebetulan waktu itu ada di Bangkok juga di ASEAN, wilayah ASEAN. Yang pertama itu ada Thailand, yang kedua Indonesia, yang ketiga ada Australia dan Malaysia. Berat juga ya? Berat juga ya. Tapi kalau Anda melihat saat ini, apakah kekuatan di Asia Tenggara itu cukup ketat kalau kita lihat sebelum kita masuk ke AFF yang kemarin? Yang jelas pemetaan di futsal Asia Tenggara ini memang cukup baik ya. Jadi banyak tim-tim negara-negara di ASEAN itu yang progres. Pertama memang kalau kita lihat Thailand sudah pastilah. Terus ada Australia, ada Vietnam yang 3 tim ini sudah ikut kejuaraan dunia futsal. Terus ada Myanmar dan Malaysia, mereka sekarang sudah mulai meningkat, sudah mulai ada progres. Kalau kita melihat dari peta kekuatan itu ada 6 ya. Ada Thailand, Australia, Vietnam, Indonesia, Myanmar dan Malaysia. Yang jelas ada 6 pemetaan di Asia Tenggara. Oke, sebelum kita bahas bagaimana timnas Indonesia harus pulang terlebih dahulu, tidak mampu lolos semifinal, kalah 2 kali menghadapi Malaysia 5-6, kalah 3-6 menghadapi Myanmar, dan akhirnya mereka mengalahkan Laos ya dengan skor 19-1. Bagaimana mungkin Anda tidak menyaksikan
kekalahan dan kemenangan Indonesia, kita akan mengajak Anda menyaksikan cuplikan tayangan berikut ini. Ya, kalau kita lihat Coach, ini ketika Malaysia, saya lihat sempat unggul, sempat percaya diri. Tapi kenapa setelah 3-1 dikunci, 5-3 ya? Sempat unggul 5-3, dikunci kemudian kalah 5-6. Yang jelas di babak pertama semua pemain sudah bermain sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya. Yang di babak kedua memang ini yang sedikit bermasalah. Ada yang pertama mungkin ada faktor underestimate ya, terlalu percaya diri pula. Ya, sehingga ini jadi bumerang buat kita. Terus kita bisa melihat dari konsentrasi dari semua lini ya, dari semua lini ini yang menurun. Ya, kalau ini ketika menghadapi Myanmar, saya sudah senang sebetulnya tidak ada Vietnam dan kemudian Thailand sebetulnya menggunakan tim muda. Ini kesempatan besar bagi Indonesia sebetulnya. Betul. Kalau kita melihat dari pertandingan kedua ini memang kita agak sedikit menurunkan tempo di menit-menit awal. Kita dengan 2 gol yang cukup membuat kita shock ya. Artinya untuk mengangkat lagi pun agak susah. Dan saya melihat Coach, counter attack, kemudian tiang kedua selalu menjadi titik lemah kita. Betul, jadi permasalahannya adalah pada saat kita uji coba selama kita latihan, kita memang merekam punya rekaman, artinya sebagai bahan analisa kita. Kekurangan kita memang ada di transisi. Kita sudah perbaiki pada saat kita latihan, kita sudah antisipasi dan kita sudah latih pemain-pemain kita untuk antisipasi second post. Dan itu memang terus terjadi. Kalau kita lihat ini bagaimana Indonesia sebetulnya kalau bermain seperti menghadapi Laos dengan ketenangan, transisi bagus, kemudian fighting spirit. Kita lihat perpindahan yang sangat baik dari bertahan ke menyerang, sebaliknya itu cukup bagus. Ya, artinya memang pemain-pemain kita belum bisa bermain untuk secara punya beban ya. Artinya pada saat 2 pertandingan awal pemain selalu berpikir bagaimana memenangkan pertandingan dengan beban yang cukup berat. Akhirnya di pertandingan ketiga melawan Laos mereka nothing tulus ya, mereka bisa bermain lepas. Mungkin itu salah satu poin penting untuk saya pribadi untuk mempelajari kenapa sampai hasilnya di luar ekspektasi kemarin. Oke, di luar ekspektasi yang seperti dikatakan Coach Adri, memang semua sedih ya. Saya sedih, penggemar futsal sedih, coach sedih, pemain sedih, semua sedih. Ya. Tapi ini bukan akhir segalanya. Betul. Kalau Anda bisa melihat kegagalan kita sebetulnya secara garis besar apa sih sebetulnya? Apakah hanya karena pemain muda tanpa pengalaman ataukah ada faktor lain? Yang jelas banyak faktor lah. Tapi itu bukan sebuah alasan untuk cover kegagalan kemarin. Artinya kita mesti lihat dari sisi teknis. Yang pertama kalau kita lihat dari sisi teknis, kita mesti kuat dulu yang namanya tactical individu. Menyerang, bertahan dan transisi. Ini yang mesti kuat. Apalagi nanti datangnya pelatih baru dari Belanda, Vic Hermans, mereka harus mempersiapkan diri. Itu dari sisi teknis. Dari faktor psikologi mereka harus siap bermain dengan situasi dan kondisi apapun. Suasana, iklim yang ada di sana, atmosfer yang ada di sana, semuanya mesti dipersiapkan. Sebelum pertandingan, pada saat pertandingan, setelah pertandingan, mereka juga harus persiapkan dari faktor non teknisnya itu sendiri. Jadi yang jelas ada 2, faktor teknis dan non teknis untuk mempersiapkan kita bermain di ajang di internasional. Oke, pemilihan pemain apakah ada masalah atau blunder Anda memilih pemain yang dibawa? Karena saya lihat banyak pemain muda, pemain senior hanya sedikit. Yang jelas pada saat saya datang di tanggal 27 Desember bergabung dengan nasional tim ini sudah ada 16 pemain yang sudah pernah ikut sebelumnya di ajang CFA Cina. Saya hanya menambah 1 pemain muda. Artinya memang saya berpikir saya tidak punya waktu untuk seleksi banyak pemain. Artinya memang saya harus meneruskan apa yang sudah diberikan sama pelatih yang sebelumnya. Tapi memang ada sedikit perubahan, tapi itu jujur saja tidak cukup untuk membantu kita berprestasi di AFF kemarin. Sedih gak sih Coach? Kalau kita bicara sedih, pasti sedih. Semua masyarakat futsal Indonesia pasti kecewa. Banyak yang mencaci, banyak yang maki, tapi itulah saya pikir sebuah motivasi saya pribadi. Dengan apapun komentar, apapun kritiknya, mereka punya hak karena mereka sangat kecewa dengan hasil ini, dan itu pun saya harus terima. Baik, sebuah hal yang menarik kalau kita lihat Coach Andri mengatakan bahwa sebuah kegagalan, cacian, kemudian kekecewaan itu wajar. Tapi ini merupakan sebuah proses bagaimana futsal kita untuk lebih baik ke depannya dengan
timnas, kemudian kompetisi yang akan berjalan sesaat lagi tentunya ya. Kita Iya, berharap bahwa betul. timnas kita akan lebih baik di masa-masa akan datang. Nanti saya akan kedatangan tamu salah satu pemain yang juga bermain untuk timnas AFF kemarin di Thailand. Tetaplah bersama kami di Locker Room. Pertama sih mungkin dari lapangan sih ya, karena floor lantai atau lapangan di Indonesia sama di IFF kemarin itu beda.